العظيم الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Beragama bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat. Hal yang pertama kali dilakukan di Bansatu oleh dalam tahun-tahun sebelumnya. Program ini dilakukan untuk remaja usia 3 dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Berhikmah untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat. Berkesempatan untuk ikut pada kegiatan ini, dan insya Allah nanti ada sertifikat ya, jadi ada sertifikat bagi adik sekalian telah mengikuti bimbingan peradilan bagi usia sekolah. Kita bersama-sama membuka kegiatan bimbingan perkawinan pernikahan remaja usia sekolah ini dengan mengajak adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian dengan membaca basmalah. Membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera. Orang mendaki padahal baru pagar rumah tidak bisa diompak. Rumah dicari, diulari mani tempur, gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, sekalipun masjid terkadang kulewati. Masa muda sebuah kepastian, semua orang pernah muda, tetapi masa tua adalah sebuah kemungkinan, karena tidak semua yang muda sempat mengalami masa tua. Kenapa? Karena innalillah. Karena masa muda adalah sebuah kepastian, karena yang masa muda ini kita harus jaga dengan baik. Dan kita bersyukur tadi disampaikan oleh mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama bahwa semua peserta yang ikut pada kegiatan hari ini akan mendapatkan sertifikat. Sekalipun tadi bahasanya sertifikat sudah mengikuti bimbingan, saya kira tadi ketika beliau menyebut sertifikat, saya kira nama sertifikatnya akan diberikan sertifikat siap nikah. Ketahuilah anak-anakku semua, dalam suratul Kahfi ternyata Allah bercerita bukan hanya Ashabul Kahfi. Setidaknya ada 3 kisah yang disebutkan oleh Allah di dalam suratul Kahfi. Pertama, surahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Musa bersama dengan Khidir alaihissalam. Jelas ya? Yang kedua, kisahnya seorang raja, seorang penguasa yang beriman kepada Allah, yang menguasai timur dan barat, yang diberi gelar Zulkarnain. Dan yang ketiga, surahnya sekelompok anak muda yang diberi gelar Ashabul Kahfi. Tetapi yang menjadi tanda tanya, mengapa kisahnya anak muda yang dijadikan nama surah? Saya ulangi, di dalam suratul Kahfi ada kisahnya Nabi Musa, ada kisahnya Zulkarnain, dan ada kisah sekelompok anak muda. Nabi Musa, nabi, manusia yang mulia. Zulkarnain, penguasa yang beriman, manusia yang mulia. Tapi yang menjadi tanda tanya, mengapa Allah
memilih Ashabul Kahfi dijadikan sebagai nama surah. Ternyata Fulana menjawab, begitulah caranya Allah mengapresiasi sikap para pemuda yang berusaha menjaga kesucian dirinya dan mempertahankan akidah dan keimanannya. Masa baru kerukunan umat dan antar umat beragama, beramar ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan